Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, jadi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi mengenai materi rekrutmen. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Jadi di sini yang pertama ada saya sendiri atas nama Nikade Ayu Febriani dengan NIM 2211021003. Kemudian ada rekan saya Iputu Putra Wisnu Saria dengan NIM 221102111010. Baik, jadi kemudian di sini ada pun topik yang akan kita bahas pada materi rekrutmen. Jadi di sini diawali dengan pengertian rekrutmen, kemudian tujuan rekrutmen, selanjutnya sumber rekrutmen, kemudian dilanjuti dengan metode rekrutmen, kemudian yang terakhir permasalahan pada rekrutmen. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari rekrutmen. Nah, rekrutmen itu sendiri merupakan suatu aktivitas atau proses dalam pencarian sumber daya dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan juga pengetahuan yang dilakukan dengan secara seksama dengan bertujuan untuk dipekerjakan atau ditempatkan pada suatu jabatan dalam organisasi atau manajemen. Kemudian ada pun definisi atau pengertian dari rekrutmen menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Shimamura. Ia menyatakan bahwa bahwa rekrutmen itu merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian dan juga pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Kemudian yang kedua ada Gomez. Menurut Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam organisasi dan oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada menurut para ahli yaitu Skeller dan Jackson. Menurut mereka berpendapat bahwa rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Baik, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan rekrutmen. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang melaksanakan rekrutmen pastinya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dan proses dari rekrutmen ini sangatlah dibutuhkan oleh organisasi atau manajemen dalam sumber daya manusia. Dengan adanya rekrutmen dapat mampu menjadikan suatu proses atau aktivitas untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas unggul dalam kontribusi kemajuan organisasi atau perusahaan dan juga sesuai dengan seperti apa yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan rekrutmen menurut Shimamura pada tahun 1997 dan rekrutmen ini dilakukan dengan berbagai tujuan diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk memikat sebagian besar dari pelamar pekerjaan sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap paling memenuhi standar kualifikasi organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan pasca pengangkatan. Hal tersebut merupakan hasil penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Kemudian yang ketiga, tujuan dari upaya-upaya perekrutmen hendaknya mencapai efek luberan, yaitu citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal dalam rekrutmen haruslah memiliki kesan-kesan yang positif terhadap perusahaan. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dari rekrutmen. Nah, ternyata rekrutmen itu banyak banget loh sumbernya. Di antaranya yang pertama yaitu dari pelamarnya langsung, yang kedua dari lamaran tertulis, yang ketiga dari lamaran berdasarkan informasi orang dalam, yang keempat dari iklan, yang kelima dari instansi pemerintah, dan yang keenam dari perusahaan pencari tenaga kerja profesional, yang ketujuh dari lembaga pendidikan, yang kedelapan dari organisasi profesi, yang kesembilan dari serikat pekerja, dan yang terakhir dari balai latihan kerja milik pemerintah.
Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai metode rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri memiliki dua metode. Metode tersebut yaitu metode rekrutmen dari dalam atau disebut juga sebagai metode internal, dan kemudian metode rekrutmen dari luar atau disebut juga dengan metode eksternal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen internal. Terdapat beberapa bagiannya, yaitu yang pertama, penempatan pekerjaan. Pada metode penempatan pekerjaan, posisi pekerjaan yang akan diisi atau yang sedang dibutuhkan diumumkan di dalam perusahaan seperti papan pengumuman yang ada pada perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal tersebut, di mana pada prosedur penempatan pekerjaan, maka akan membuat karyawan akan lebih berusaha keras agar mencapai posisi yang lebih tinggi dari posisinya saat itu di dalam perusahaan tersebut. Metode ini meliputi pada pekerjaan, inventarisasi, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Dan adapun pengumuman yang disampaikan atau informasi yang disampaikan meliputi keseluruhan kepentingan persoalan yang menyangkut dengan pekerjaan, seperti halnya dengan uraian pekerjaan, pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan, gaji dan waktu pekerjaan itu sendiri. Penempatan rekrutmen ini merupakan metode yang dapat dikatakan sebagai metode rekrutmen yang efisien, tetapi adapun masalah yang mungkin dapat terjadi, misalnya seperti penempatan pekerjaan dapat mengarah pada konflik. Hal tersebut karena jika pada seorang karyawan lain yang mungkin merasakan bahwa dirinya lebih berkualitas untuk pekerjaan tersebut daripada dengan karyawan lain yang terpilih atau diterima oleh perusahaan untuk posisi tersebut. Dan selain itu, permasalahan yang mungkin terjadi yakni para karyawan selalu berkompetisi. Dalam proses rekrutmen pastinya akan dihadapi suatu permasalahan yang dimana para pencari pekerjaan akan menghadapi suatu kendala, yang kendalanya itu dapat berupa yang pertama, adanya faktor organisasional yang dimana faktor ini lebih menekankan tentang kebijaksanaan menggunakan promosi dan tour of duty dari dalam organisasi itu sendiri, yang dimana organisasi itu tidak akan mencari seorang tenaga kerja baru untuk berada di organisasi tersebut, serta kebijaksanaan tentang upah dan gaji. Dan yang kedua mengenai faktor kebiasaan mencari tenaga kerja. Dan yang terakhir mengenai kondisi lingkungan eksternal. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai materi rekrutmen yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Kami tutup dengan presentasi ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.